Di sini di detail, sini ada sebuah tombol edit. Berarti yang mengarahkan user ke halaman edit.php. Itu ada di sini. Misalnya kita masukin motor, ada edit. Dan dia arahkan ke edit tujuan, halaman edit tujuan. Terus, langkah berikutnya, di form edit tersebut tampilkan nilai-nilai yang sedang dimiliki oleh item sebelum diedit. Nah, tentunya kan kita ingin menampilkan itemnya kan. Berarti kita harus select dulu dong, melakukan operasi select dulu untuk menampilkan editnya seperti ini. Di edit misalnya di anggaran, edit anggaran. Nah, kita select dulu nih anggarannya. Prosesnya sama, yaitu ambil ID yang kita masukin ke parameter URL, terus lakukan query dengan ID tersebut. Jadi sini tadi ada kurang ya stepnya, harusnya ditambahin dulu. Ditambahin, lakukan select terhadap item bersangkutan seperti itu. Oke, berarti di dalam detail ini di halaman edit kita lakukan query ya. Caranya kita include dulu koneksi database-nya tentunya, dan kita include getParams untuk membaca ID parameter. Dapatkan ID dari ID tujuan dari parameter URL seperti itu. Lalu lakukan query untuk mendapatkan data tujuan berdasarkan ID tujuan yang sudah kita dapatkan dari parameternya. Yang belum tahu apa itu parameter bisa dicek video sebelumnya di mana kita membahas bagaimana logik dari mendapatkan ID dan mendapatkan nilai dari parameter URL. Terus tinggal lakukan query, kita tulis query-nya untuk mendapatkan data. Berarti select ya, select all from tujuan where ID tujuan sama ID tujuan. Terus kita eksekusi. Sudah seperti itu. Coba lihat di sini, kita fetch ASOP. Kita buat sebuah variabel untuk menampung data tujuan, MySQLi fetch ASOP $result. Berarti di sini kita ingin menampilkan nilai-nilai yang sedang dimiliki oleh item sebagai value dari inputnya. Jadi misalnya di sini tuh ada anggaran, misalnya Gimang, itu ada kita edit, kita ubah. Nah di sini udah muncul nih apa nilai-nilainya yang sebelum diedit. Nah ini kan typo nih, kita edit jadi Gamang gitu ya. Nah kita submit, langsung jadi Gamang gitu. Terus tujuan, terus kita akan melakukan hal yang sama di sini gitu. Caranya di input itu, di elemen input ada yang atribut yang namanya placeholder, value. Kalau misalnya kita tulis di sini ini nilai, maka di sini misalnya motor edit, nah dia akan keisi langsung ini nilai. Nah, sebelumnya sini ada error ya, ada error kalau ID itu nggak bisa kebaca. Nah, karena di sini belum ada parameter. Kita perbaiki dulu di detail, di edit, masukin apa namanya parameternya, ID dengan value, kopas dari sini dulu, tujuan, ID tujuan yang ada di dalam array tujuan. Berarti harusnya kalau kita klik ininya, dia akan langsung masuk ke
Langsung ada, langsung ke bawah ID-nya. Jadi berhasil ya. Nah, udah nih, errornya udah hilang tadi. Ya kan? Ya, errornya udah hilang. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita udah melakukan select terhadap item yang bersangkutan. Di form edit tersebut tampilkan nilai-nilai yang sedang dimiliki oleh item sebelum diedit. Berarti di sini tadi kan kita udah membahas kalau kita bisa pakai atribut value untuk menampilkan nilai eh, menampilkan nilai di sebuah input melalui kode. Nah, berarti di sini value-nya kita sesuaikan. Kan kita udah select nih di tujuan. Udah lakukan select dan kita tampung di variabel tujuan. Berarti kita tinggal melakukan yang kayak tadi, tujuan. Ini kan nama, berarti nama tujuan. Kita kopas aja. Ini keterangan, berarti keterangan. Silau gitu. Nah, tujuan jumlah berarti namanya jumlah tujuan. Jumlah targetnya gitu mau berapa gitu. Nah, ini kita ubah dulu jadi input ya. Jadi sini dari A kita ubah jadi input. Nah, input itu kan nggak ada closing tag yang nggak perlu gitu. Jadi kita hapus aja, jadi harap kita hapus aja karena udah ditanganin form. Value ini tambah. Nah, sebelumnya kalau kita ingin melakukan request melalui form, ada dua atribut wajib yang harus dimasukkan ke dalam elemen form, yaitu atribut action dan atribut method. Sini method itu adalah post, actionnya kita arahkan ke file khusus untuk melakukan operasi edit. Yaitu kalau di sini mokanate backend mokanate backend tujuan edit tujuan.php edit tujuan.php. Nah, arahkan proses root khusus untuk memproses data. Nah, ini proses ini tuh ditangani oleh oleh actionnya ini. Terus karena operasi update itu perlu ID item, bawa juga ID item kalau tersebut. Berarti kita cara membawanya menggunakan parameter lagi. Caranya ID sama dengan kopas dari sini ID tujuan. Method post, oke udah nih, udah kita masukin. Sekarang lakukan operasi update dengan ID item tersebut. Udah, coba tes dulu dah. Apakah kalau kita mensubmit form, dia akan diarahkan ke halaman ini. Coba kita edit nih, nilai, tambah, belum masuk nih sepertinya. Muka natif, backend, tujuan, edit tujuan.php. Muka natif, backend, tujuan, edit tujuan.php dengan ID, tujuan ID. Harusnya udah betul ya. Coba. Nah, seperti kalian lihat di sini udah keisi motor dengan namanya dan keterangan dan jumlahnya. Berarti kode yang ini sudah berhasil. Coba kita tambah apakah berhasil. Bisa apa ya salahnya? Oh ya, di sini kita belum kasih tipe submit ke dalam inputnya, jadi belum bisa. Jadi dia ini cuman input biasa, tapi nggak tahu tipenya apa tadi tuh, makanya nggak bisa.
Gua refresh, tambah, dan sekarang udah bisa. Kita ada di backend tujuan, edit tujuan, .php dengan parameter ID dari itemnya tadi. Udah deh, tinggal proses aja ID-nya. Caranya sama dengan delete tujuan, maksudnya kita kopas aja dari sini karena logiknya sama ya, yaitu dapatkan ID dari tujuan ID. Sebelumnya PHP dulu. Include connect DB untuk connect ke database, include get params untuk menggunakan fungsi get params. ID tujuannya ditampung di variabel ID tujuan. Terus kita tinggal melakukan query untuk menghapus data tujuan berdasarkan ID tujuan. Query delete from tujuan where edit ya, edit. Sorry. Edit data tujuan berdasarkan ID tujuan. Yaitu query update tujuan set. Nah, set nama kolom yaitu nama tujuan sama dengan nama tujuan yang baru. Belum kita tampung ya. Kita tampung dulu dah. Tampung data ini dari form. Ini keterangan tujuan, jumlah tujuan. Salah. Keterangannya tadi cuma keterangan. Udah kita tampung nih. Coba kita cek query-nya. Update di tabel tujuan, set kolom nama tujuan dijadikan nama tujuan yang baru. Kolom keterangan jadikan keterangan yang baru. Variabel keterangan ini. Jumlah tujuan dijadikan jumlah tujuan yang baru. Nah, yang update record yang mana? Nah, yang mana where ID tujuannya sama dengan ID tujuan yang kita oper, yang kita bawa dari halaman edit form tadi. Oke, sepertinya query-nya udah benar. Langsung aja kita langsung dieksekusi. Kita menggunakan di sini fungsi MySQLi query. Setelah dieksekusi, tentunya kita harus mengarahkan user ke halaman ininya kan, halaman yang menampilkan daftar itemnya. Jadi, jika berhasil mengedit data, redirect atau arahkan user ke halaman tujuan. Seperti ini. Sama seperti yang kita lakukan di video-video sebelumnya. Dan jika gagal akan menampilkan string gagal mengedit data. Oke, coba kita lihat langsung. Misalnya motor baru, kita ubah keterangannya. Namanya motor Honda Beat ya, 2021. Harganya 19 juta. Kita harusnya edit ya. Tapi nanti aja ubah ini ya. Nah, ini aja diedit, coba kita edit. Tas, ada error. Kita lihat nih, kita baca. Kalau error jangan panik dulu, harus baca dulu. Undefined array key nama tujuan. Di line 11. Nama tujuan di sini belum ada. Nah, berarti nggak kebaca nih. Nama tujuan tuh nggak ada di formnya. Coba kita cek di formnya. Tujuan, edit. Nah, di sini salahnya inputnya belum dikasih name. Berarti name, nama tujuan. Ini name-nya keterangan. Ini name-nya jumlah. Oke, kita coba lagi deh. Refresh. Motor tanggal 21. Motor baru. Nah, kenapa inilah gunanya? Kenapa kita mau menampilin value yang sebelum diedit ke dalam formnya? Jadi kalau user nggak mau mengedit salah satu data, ya tinggal nggak usah diedit gitu loh. Nggak usah di input ulang